Oke, salam ayah bunda hebat. Di slide akhir ini adalah slide pamungkas. Saya akan menjelaskan semuanya karena jujur ini adalah hal yang selama ini saya cari-cari ya. Selama 30 tahun saya baru menemukan hal ini di umur 30-an lebih ya. Apakah saya menyesal? Di satu sisi ya menyesal. Kenapa tidak menemukan hal ini 10 atau 15 tahun yang lalu? Mungkin kalau saya lebih cepat menemukan hal ini, mungkin saya berbeda dengan saya yang sekarang. Tapi di sisi lain ya saya bersyukur. Banyak orang di dunia ini yang belum menemukan hal ini sampai dia di akhir hidupnya. Nah, lalu apa sih harta karun itu? Nah, saya menyebutnya harta karun ya. Karena ketika saya menemukan ini, wah, ini yang selama ini saya cari-cari. Nah, jadi gini ya bunda. Kenapa saya memutuskan untuk 180 derajat ya, banting setir, yang asalnya menjadi pengusaha sekarang menjadi terjun di dunia pendidikan. Nah, karena awalnya ketika saya menjadi pengusaha, saya berpikiran bahwa di dunia usaha ini saya bisa menyalurkan ide-ide saya. Saya bisa memiliki waktu yang bebas. Nah, ternyata setelah berjalannya usaha, ide saya kan muncul lagi. Wah, ini bosen, ganti lagi. Ini ada ide baru, ganti lagi usaha. Wah, ini ada ide yang baru lagi, ganti lagi. Nah, sementara yang menghasilkan sih menghasilkan ya. Tapi ada waktunya, ada fasenya di mana saya merasa kosong. Menghasilkan sih menghasilkan ya. Karyawan ya ada ya. Nah, terus ada kekosongan jiwa di sana. Kenapa? Saya belum memiliki dampak ke dunia. Hanya segitu-gitu aja, hanya sebatas ya karyawan-karyawan saya aja, paling cuma berapa ya. Nah, saya ngerasa ya bakat saya udah tersalurkan, ya, hobi saya sudah tersalurkan, tapi saya belum bisa menjawab keresahan-keresahan dari umat manusia. Nah, akhirnya saya nyari lagi, apa ya yang dibutuhkan orang-orang sehingga saya itu ngerasa berarti hidup ini, gak cuma sekedar nyari uang. Oh, ternyata orang-orang butuh bantuan saya. Nah, suatu waktu ya, saya berada di persimpangan jalan. Saya apakah harus memilih dunia pendidikan yang saya ngerasa berarti di sana, saya nyaman, tapi ya Anda tahu sendirilah, ayah bunda tahu sendiri, dunia pendidikan itu, apalagi seorang guru, dari segi pendapatan itu ya biasa aja ya, biasa aja. Nah, di satu sisi, apakah saya memilih usaha? Kalau di usaha, ya menghasilkan, tapi saya tidak merasa punya dampak yang besar. Nah, akhirnya saya istihoroh, tanya sana sini, musyawarah. Akhirnya saya memutuskan, oke, udah, saya harus fokus ke salah satu. Saya akan fokus ke dunia pendidikan aja. Nggak apa-apa, saya terjun bebas, mulai dari nol lagi, merintis lagi, tapi saya merasa nyaman di sana, saya merasa berarti, ya, orang-orang membutuhkan saya, orang-orang merasa bermanfaat dengan kehadiran saya, ada dampak yang besar di sana, walaupun belum menghasilkan. Nah, lalu akhirnya saya menemukan satu istilah yang insya Allah akan saya share bagaimana cara menemukannya. Istilah itu yaitu personal competitive advantage. Kalau dulu yang saya cari adalah sebatas passion. Passion itu hanya sebatas
bagaimana minat dan bakat ini bisa bersatu dalam satu profesi. Bagaimana hobi kita dan kemampuan kita bisa tersalurkan dalam satu profesi. Itu hanya passion. Belum memecahkan masalah-masalah umat. Belum lagi kita ngomong masalah akhirat ya. Masalah pahala akhirat. Belum ada. Nah, setelah saya nyari passion, saya cari lagi. Kayaknya ini saya harus menemukan lebih dari sekedar passion. Nah, makanya saya kasih nama ini Personal Competitive Advantage. Nah, apa itu Personal Competitive Advantage atau PCA, kita singkat PCA, yaitu kan manusia ini dilahirkan dengan keunikannya, seperti tadi Vespa, Harley, dan motor trail. Nah, keunikan ini sebetulnya adalah kelebihan sekaligus kekurangan yang kita miliki, yang hanya kita yang memilikinya. Kita masing-masing punya kekuatan super. Kalau saya ngomong ke anak-anak, kekuatan super yang orang lain itu tidak punya. Nah, kekuatan super ini yang harus kita temukan sedini mungkin. Nah, PCA ini adalah suatu profesi yang akan kita jalani nanti, yang di dalamnya ada 4 hal. Profesi ini yang memang kita nyaman sesuai dengan minat kita atau minat anak. Lalu, profesi ini kita memiliki skill atau kemampuannya, di mana kemampuan ini lebih dari kemampuan orang lain, di atas rata-rata. Kalau minat biasanya kita hanya suka aja, tapi belum tentu kita jago. Tapi kalau bakat kebalikannya, kita jago tapi belum tentu kita suka, gitu. Nah, kita harus menemukan apa yang kita minati, apa bakat kita, lalu di profesi ini juga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah umat, masalah-masalah bangsa, masalah-masalah dunia. Nah, lalu yang sangat terpenting, dengan profesi ini kita bisa mengumpulkan pahala akhirat, mengumpulkan jariah-jariah, sehingga setelah kita meninggal pun si jariah ini tetap mengalir. Jadi kita bisa beribadah 24 jam. Walaupun kelihatannya kita bekerja di profesi kita, tapi sebetulnya kita dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi jariah, pundi-pundi pahala. Jadi gampangannya, dengan profesi ini ya pahalanya dapat, orang-orang lain terbantu, ya, ada manfaatnya untuk dunia. Terus kita di sana paling jago, paling hebat dalam hal itu, dan di sana kita nyaman. Nah, itulah personal competitive advantage. Oke, kebayang ya? Nanti anak-anak kita ketika sudah menemukan PCA ini, wah, dia akan tenang. Tujuan saya udah pas nih ke sana. Di sana saya suka dan saya punya kemampuan di sana. Saya hebat dalam hal itu. Orang-orang lain terbantu. Ketika orang lain terbantu, gak usah promosi, gak usah ngiklan. Orang-orang nyari kita, nyari anak kita. Dan di sanalah pahala mengalir deras. Lalu gimana caranya? Nah, ini tidak cukup 1 jam 2 jam untuk menemukan PCI ini. Kadang cukup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, tapi dengan ikhtiar kita, mudah-mudahan anak-anak kita bisa secepatnya menemukan PCI mereka. Lalu apa sih caranya? Gimana caranya? Agar anak kita memiliki minat pada hal tertentu, kita harus mengenalkan anak pada beberapa alternatif profesi. Kadang kan kalau masih kecil, kamu cita-citanya apa? Dokter. Kalau nggak dokter, guru, polisi, tentara, ya itu aja kan. Tapi ternyata saat ini banyak profesi-profesi yang
3 tahun 4 tahun kemarin itu nggak ada. Kayak YouTuber kan baru ada sekarang ya, influencer baru ada sekarang. Nah, kita harus mengenalkan banyak alternatif profesi ke anak kita. Sekali-kali ajak misalnya ke teman kita yang misalnya jadi insinyur misalnya. Walaupun kelihatannya nggak nyambung, pokoknya dikenalin dengan sebanyak mungkin profesi. Dengan ditambah, kalau memang anak kita mengikuti sekolah, itu kan ada eskul. Sebaiknya eskul itu jangan satu. Kalau bisa ganti-ganti. 1 semester 2 eskul, 1 semester 2 eskul yang lainnya. Bukan nambah ya, tapi ganti. Nah, sehingga database anak-anak tentang minat ini semakin banyak. Sehingga pilihannya banyak. Nah, sehingga tidak terjadi lagi setelah umur 30, baru tahu bahwa di bidang periklanan itu ada seorang konten kreator. Nah, padahal saya minat tuh konten kreator, tapi saya udah nyemplung duluan menjadi seorang arsitek misalnya. Oke, nah itu untuk menggali minat. Nah, lalu untuk menemukan bakat itu kan bawaan ya. Bawaan lahir ya. Allah memberikan kekuatan super dalam tanda kutip ya, kepada masing-masing manusia. Nah, bagaimana cara untuk menemukan bakat atau potensi anak kita? Nah, menurut Profesor Howard Gardner, bahwa manusia ini memiliki 9 kecerdasan sekaligus. Namun, kecerdasan ini tidak semuanya menonjol. Jadi ada misalnya satu orang yang menonjolnya 3 misalnya, yang lainnya tidak menonjol. Nah, maka tugas kita sebagai orang tua menemukan beberapa kecerdasan yang menonjol pada anak kita. Lalu kita asah. Kecerdasan itu apa aja? Dari mulai logika, naturalis, ya, suka pada alam, hewan, ya. Biasanya anak-anak seperti ini dia suka memelihara hewan, ya, atau tumbuh-tumbuhan. Lalu visual spasial itu lebih ke desain grafis, ya, gambar-gambar, warna-warna. Lalu yang ketiga adalah interpersonal. Itu kekuatannya atau kecerdasannya bisa mengelola orang, mengorganisir orang, memimpin kumpulan orang. Biasanya anak yang interpersonalnya menonjol, dia gampang dikerubutin sama teman-temannya. Jajan yuk, jajan. Ke lapang yuk, ke lapang. Jadi omongannya itu tajam ya. Lalu ada, kalau tadi interpersonal, ada intrapersonal. Apa sih intrapersonal? Ini lebih ke memahami diri ya. Nah, biasanya bijaksana orangnya, tenang. Ya, ini calon-calon ustadz, calon-calon konselor ya. Calon-calon dai yang tenang. Nah, terus ada linguistik. Linguistik itu jago berbicara ya. Biasanya kelihatan menonjolnya dia tuh kalau nggak nyanyi terus misalnya, terus dia ngomong terus, cerita terus, ya, bawel, cerewet, dan lain-lain. Nah, terus ada kecerdasan body kinesthetic. Ini adalah ototnya yang kuat. Dia cepat, dia larinya kuat, ya, daya tahan tubuhnya kuat. Biasanya kelihatannya anak ini nggak bisa diem. Lalu ada musikal itu ya ke musik ya, ke musik dia bisa memainkan suka berdendang, bisa mukul meja, tapi ada iramanya. Nah, terus ada eksistensial itu tentang pemikir ya, pemikir ini gimana menciptakan ini sebelumnya seperti apa, nanti masa depan seperti apa. Nah, ada yang kecerdasan seperti itu. Nah, anak kita kecerdasannya di mana aja. Nah, ini tentu tidak bisa semenit 2 menit ya. Caranya harus dengan 3 metode. Yang pertama dengan pengamatan, dari mulai brojol, kita amati terus sampai dia dewasa. Terus
metode yang kedua dengan psikotes ya. Apakah misalnya sejak PAUD biasanya kan psikotesnya menggambar ya, terus dewasa ngisi kuesioner. Nah, lalu ada lagi dengan kemajuan zaman ada biotes. Ini adalah menemukan potensi bakat anak dengan metode-metode yang contohnya misalnya dengan metode retina mata misalnya, atau DNA, atau yang agak simpel ini dengan sidik jari. Nah, dengan sidik jari itu udah berdasarkan riset. Nah, sidik jarinya di scan, nanti keluar hasilnya. Nah, potensinya di mana aja, karakteristiknya seperti apa ya. Nah, sehingga kita bisa menemukan gambarannya. Nah, dari 3 metode ini, pengamatan, psikotes, dan biotes ini, nanti kita temukan arsirannya ya, atau titik temunya. Menurut pengamatan kita seperti apa? Menurut psikotes seperti apa? Menurut biotes seperti apa? Nah, nanti kita temukan ya. Nah, itu baru bakatnya. Yang pertama kan minat, bakat. Ketiga masalah umat. Keempat pahala akhirat. Masalah umat itu bagaimana agar anak kita merasakan adanya masalah. Maka kita harus sering mengajak untuk berempati. Nah, di sekolahan nggak ada mata pelajaran empati, nggak ada. Yang ada teorinya aja. Makanya kita sebagai orang tua harus sering-sering untuk mengajarkan empati. Contoh kecilnya, kita misalnya main ke tetangga yang memang membutuhkan, sambil kita bawa beras, kita kasih. Sehingga anak mengetahui, oh ternyata ada permasalahan umat yang dinamakan kemiskinan. Lalu kita datang ke panti asuhan, ya sambil bawa sesuatu. Sehingga anak merasa, oh ternyata tidak semua orang ini memiliki ayah dan ibunya. Ada juga yang tidak memiliki ayah dan ibu. Wah, ini masalah ini. Nah, sehingga anak berempati sedini mungkin. Nah, dorongan-dorongan empati ini untuk database dia nanti menentukan personal competitive advantage-nya. Sehingga ketika kita tanya, "Nah, kenapa kamu profesinya misalnya ingin menjadi arsitek?" Karena saya melihat banyak orang-orang di dunia ini yang belum memiliki rumah. Karena rumah ini mahal. Saya akan buat rumah yang sangat murah, terus kuat, tapi bagus ya. Nah, seperti itu. Sehingga orientasi dia, selain menyalurkan minat bakatnya, dia bisa membantu umat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita. Dan yang terakhir, bagaimana agar anak kita tergerak hatinya, termotivasi dengan pahala akhirat. Ya sedini mungkin dikenalkan dengan konsep pahala ya. Ini jariyah, ya, ini pahala, ini dosa, dan juga sorga. Sehingga ketika apa yang dia lakukan, orientasinya nanti, oh ini ada pahalanya, ini enggak. Oh pekerjaan ini dosanya banyak nih, ribanya banyak. Oh pekerjaan ini jariyahnya banyak. Sehingga dia akan memilih yang jariyahnya banyak. Seperti itu. Oke, jadi personal competitive advantage itu sangat-sangat penting ditemukan oleh anak-anak kita, khususnya maksimalnya remaja lah. Umur maksimal 18-19 itu harusnya sudah menemukan PCA-nya. Jangan sampai terlambat, udah S1, S2 baru mikir, saya mau ngapain ya dengan ijazah yang ada. Banyak itu kejadiannya. Oke, ayah bunda, tidak terasa ini slide terakhir tapi paling panjang ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tidak membosankan. Saya yakin ayah bunda tidak puas agar kita terus lagi belajar dan belajar. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang saya lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat.